Halo Sobat Masta, aku Rani dari Masta. Hari ini kita akan review salah satu alkes yang sering dipakai di laboratorium atau di klinik kecantikan, yaitu centrifuge tube. Nah, centrifuge ini itu berguna untuk memisahkan sel darah merah dengan plasma darah atau memisahkan berbagai sampel atau partikel yang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Centrifuge ini ada beberapa jenis, ada yang 6 hole, 8 hole, dan 12 hole. Penasaran bagaimana bentuk dari alat centrifuge tube? Mari kita review. Nah, ini yang pertama kita akan menambahkan selembar kertas, yaitu buku petunjuk penggunaan dari centrifuge ini. Juga ada seperti peringatan atau perhatian ketika menggunakan alat ini, karena alat ini mungkin tidak sembarangan digunakan di setiap bidang di alat kesehatan ya, jadi hanya bagian laboratorium saja yang paham. Nah, ini juga mendapatkan spare part berupa sekring dari alatnya. Jadi kalau misalnya alatnya ada trouble atau mungkin bermasalah, itu mungkin bisa dicek sekringnya dulu. Ini misalnya sekringnya rusak, ini sudah mendapatkan spare part dari alatnya. Lalu kita buka untuk centrifuge-nya. Nah, ini tampilan untuk alat centrifuge-nya. Jadi di dalamnya sudah dapat seperti gabus untuk melindungi alatnya. Kita buka. Selain buku petunjuk dan alat, kita juga akan mendapatkan sebuah kabel konektor untuk menghubungkan alatnya ke listrik, karena memang pada dasarnya alat ini penggunaannya memakai listrik. Lalu untuk bagian-bagiannya, di alatnya ini ada beberapa tombol fungsi yang memiliki fungsi dan masing-masing untuk alatnya. Yang pertama ini ada pilot lamp. Nah, pilot lamp ini adalah lampu indikator. Jadi ketika alatnya digunakan atau dicolokkan ke listrik, itu harusnya kalau alatnya berfungsi itu menyala. Nah, ini ada tombol on off-nya. Lalu ini adalah tombol timernya untuk mengatur waktu dari berapa lama si partikel sel atau sampel tersebut ready untuk digunakan. Nah, itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari labnya. Lalu ini ada tombol speed untuk mengatur kecepatan pemutaran dari centrifuge tube ini. Lalu di atasnya sini ada tutupnya centrifuge seperti ini. Dan ini adalah hole-nya atau pemutarnya dari tempat menaruh sampelnya. Jadi nanti sampel atau cairan labnya bisa ditaruh dalam sini. Nah, ini yang isi 12 hole ya. Jadi seperti ini, dia nanti akan berputar. Ini totalnya ada 12. Sebelum digunakan, alangkah baiknya dicek dulu agar bisa menggunakan alat ini secara maksimal, karena biasanya mungkin ada retak atau bocor di tabung hole-nya ini. Jadi harus benar-benar dicek dulu dan dipastikan untuk semua botolnya ini aman ya. Seperti itu saja. Nah, penggunaannya sangat mudah sekali. Yang pertama, kita sambungkan dulu untuk alatnya dengan listrik. Di belakang sini juga sudah dijelaskan untuk kapasitas alatnya, maksimal speednya, sama power supply-nya itu berapa di belakangnya sini. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan alat centrifuge ini. Pertama, kabelnya dicolokkan dulu. Kabelnya bentuknya yang 3 lubang seperti ini. Nah, ketika sudah terhubung dengan listrik, bisa langsung kita tekan tombol on-nya. Nah, lampu powernya sudah menyala, jadi alatnya sudah ready untuk digunakan. Lalu kita atur untuk timernya, misalnya kita mau yang 10 menit. Nah, seperti ini. Untuk kondisi alatnya sendiri, dalamnya seperti ini ketika digunakan ini. Kecepatannya ini juga bisa diatur tergantung kebutuhan. Semakin lambat atau juga semakin cepat.
Untuk mematikan bisa langsung kita matikan dari timernya dulu seperti ini. Ini alatnya akan berhenti. Atau misalkan kita atur, kita tunggu sampai 10 menit, nanti otomatis dia akan mati sendiri karena sudah diatur timernya. Nah, untuk menggunakan biasanya dari kecepatan yang paling rendah dulu, lalu semakin ke tinggi dengan cara memutar kecepatannya ini seperti ini. Nah, lalu ketika ingin menonaktifkan alatnya itu biasanya kecepatannya secara perlahan diputar ke kecepatan yang paling rendah seperti ini. Seperti ini untuk penggunaan dari sentrifugnya. Baru timernya yang dimatikan. Lalu alatnya di off-kan ketika dia sudah berhenti dan lampunya juga akan mati. Seperti ini saja untuk penggunaan dari sentrifug tube 12 hole dari merek Corona. Nah, selama penggunaan alat sentrifug ini, tutupnya yang warna biru ini harus selalu tertutup ya teman-teman, karena untuk menjaga dari sampel labnya itu tetap steril. Soalnya kalau dibuka nanti bisa terkontaminasi dengan debu dan partikel-partikel lainnya, jadi harus selalu ditutup. Seperti itu saja. Seperti itu saja untuk penggunaan dari alat sentrifug tube. Untuk perawatannya juga sangat basic sekali. Alatnya ini dijauhkan dari seperti tertumpah cairan-cairan yang bisa merusak alatnya atau mungkin bisa mengganggu dari kesterilan fungsi alatnya. Ini juga dijauhkan dari tempat-tempat yang rawan jatuh dan jangan ditumpuki dengan barang-barang berat karena yang bagian atasnya ini berbahan kaca. Seperti itu saja. Sekian untuk review Alkes hari ini. Buat kalian yang mau request untuk kami reviewkan Alkes, bisa langsung aja komen di bawah atau menghubungi nomor yang ada di deskripsi sini. Atau bisa juga langsung bisa konsultasi tentang Alkes, atau mungkin juga ingin melakukan order atau pesanan, kita juga bisa melayani pengiriman ke seluruh Indonesia. Sekian, salam sehat Masta Medika.